Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nama saya Sinta Ayu Fitria dari jurusan D3 Analisis Farmasi dan Makanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat dari laboratorium dengan fungsi beserta kegunaannya. Berikut adalah penjelasan mengenai pipet ukur. Pipet ukur Alat ini dipakai untuk mengukur dan memindahkan cairan dengan volume tertentu. Badannya terbuat dari kaca dan punya skala volume di sisi luarnya. Cara pakainya yaitu dengan memasang blub di ujung pipet, kemudian hisap cairan sedikit melebihi garis kalibrasi, lalu turunkan perlahan tepat di garis. berikutnya adalah bulb. Blub atau pipet filler. Alat ini membantu kita menghisap cairan ke dalam pipet tanpa harus menghisap dengan mulut sehingga lebih aman. Cara pakainya yaitu tekan bola karet, pasang ke pipet, lalu lepaskan tekanan untuk menarik cairan masuk. Ada beberapa tombol yang dapat digunakan untuk menarik serta melepaskan udara yang ada di dalam blub tersebut. Berikutnya adalah corong pisah. Bentuknya unik seperti tetesan air besar dengan keran di bagian bawah. Hal ini digunakan untuk memisahkan dua cairan yang tidak saling larut, misalnya minyak dengan air. Kita masukkan campuran cairan, kemudian ditutup dan dikocok perlahan. Setelah dibiarkan diam, dua lapisan itu akan terbentuk. Buka keran pelan-pelan untuk mengeluarkan lapisan bawah, namun tidak lupa dengan bagian atasnya agar udara langsung keluar tanpa mengenai wajah kita. Berikutnya adalah batang pengaduk. Terbuat dari kaca padat, fungsinya sederhana yaitu mengaduk larutan atau membantu menuang cairan supaya tidak tumpah. Walaupun sederhana, alat ini sangat sering digunakan. Selanjutnya adalah tabung reaksi. Biasanya digunakan untuk mencampur, memanaskan, atau menampung sampel dalam jumlah kecil. Jangan lupa untuk menggunakan tabung reaksi supaya aman dan tidak tumpah. Ini adalah corong. Berguna untuk menuangkan cairan atau membantu proses penyaringan dengan kertas saring. Pastikan batang corong tidak menyentuh dasar wadah supaya filtrasi berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah melembab. Fungsinya yaitu untuk menghaluskan bahan padat menjadi bubuk. Biasanya dilakukan pada pengujian lebih lanjut seperti pengujian pada blade. Selanjutnya adalah kaca arloji. Adalah lempengan kaca kecil berbentuk bulat. Bisa digunakan untuk menimbang zat padat, menutup gelas kimia, atau menguapkan larutan dalam jumlah kecil. Selanjutnya adalah botol semprot. Botol semprot berisi air suling atau pelarut lain. Biasanya digunakan untuk membilas peralatan gelas. Setelah digunakan, tinggal tekan pada botolnya, kemudian air akan keluar lewat pipa kecil di dalamnya. Berikutnya ada bulat dan statif serta klem. Statif adalah tiang penyangga dan klem adalah penjepitnya. Kombinasi ini dipakai untuk menahan peralatan seperti buret atau kondensor agar tetap stabil. Buret, alat untuk mengukur volume cairan dengan presisi tinggi. Biasanya saat titrasi, ada skala di badannya dan keran di bawah untuk mengatur keluarnya larutan. Buret biasanya harus menggunakan statif dan klem agar dapat menyangga berat pada buret tersebut. Mikropipet. Jika membutuhkan untuk cairan dalam jumlah sangat kecil, kita memakai mikropipet. Alat ini mempunyai pengatur volume, ujung tip sekali pakai, dan digunakan dengan menekan serta menekan tombol penghisap. Ada beberapa ukuran dalam mikropipet dan kita bisa mengaturnya agar sesuai dengan keinginan kita. Berikutnya ada High dryer atau hot air blower, fungsinya yaitu mengeringkan peralatan atau sampel menggunakan udara panas. Arahkan ke objek dengan cara aman supaya tidak merusak dari peralatan tersebut. Kita dapat mengaturnya di bagian ini. Berikutnya adalah oven. Digunakan untuk mengeringkan peralatan, sampel, atau sterilisasi. Kita tinggal mengatur suhu, waktu sesuai kebutuhan. Lemari asam. Alat ini penting untuk melindungi kita dari uap bahan kimia berbahaya. Pastikan ventilasi menyala sebelum digunakan dan harus kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk di sini terdapat tombol lampu serta tombol UV agar mensterilisasi tempat tersebut. Pastikan untuk tetap bekerja di belakang kaca pelindung. Selanjutnya adalah dissolution tester. Fungsinya untuk mengukur kecepatan larut obat dalam cairan. Ada bejana, uji, pengaduk,
dan pengatur suhu yang memastikan kondisi sesuai standar. Ukur laju dan tingkat pelepasan zat aktif dari suatu bentuk sediaan obat dalam media cair yang terkontrol untuk mensimulasikan kondisi tubuh manusia dan prediksi bagaimana obat akan bekerja dalam tubuh. Berikutnya adalah hardness tester. Digunakan untuk mengukur kekerasan tablet. Tablet diletakkan di antara penekan, lalu gaya yang dibutuhkan untuk memecah tablet diukur dan ditampilkan. Kita dapat memutar roda ini untuk melakukan penekanan, dan alat akan mengukur kapan gaya yang berapa gaya yang dibutuhkan untuk memecah tablet tersebut. Viskometer mengukur viskositas atau kekentalan cairan. Prinsipnya bisa berbeda-beda, tapi intinya yaitu mengukur waktu atau gaya yang dibutuhkan untuk mengalirkan cairan. Cara penggunaannya bervariasi tergantung jenis viskometer, namun secara umum melibatkan pencelupan bagian alat dengan spindle atau kaliper ke dalam cairan dan mengukur resistensi cairan terhadap pergerakan alat tersebut. Ada beberapa mata Spindle yang digunakan untuk viskometer. Ada rotaring evaporator. Digunakan untuk menguapkan pelarut dengan cepat pada tekanan rendah. Labu berputar, kemudian pelarut diuapkan dengan penangas air, dan uapnya kemudian didinginkan dengan air yang ada di sini dan dikumpulkan kembali ke penampung. Itulah beberapa alat yang sering digunakan di laboratorium secara fungsinya. Dengan mengenal alat-alat ini, kita bisa bekerja dengan lebih efektif, aman, dan tentunya profesional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.